NR bawah. Tapi kalau misalkan tidak bisa, dia akan mantul. Balik lagi ke zona drop base drop tadi. Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube baru Hattori Trading System. Di sini akan dilakukan pembahasan terkait tentang GBP USD. GBP USD kemarin naik tajam karena ada news suku bunga ada lebih dari 300 pip kenaikannya, yang sebelumnya berekor dulu kemudian naik bus sampai tinggi. Hari ini akan kita melakukan pembuatan trading plan. Jadi trading plan itu digunakan untuk cara kita dalam menentukan OP, ini mau kemana dulu, ini kemana dulu, SL-nya taruh mana, berdasarkan chart candle. Jadi awalnya kita dari D1. Di D1 itu kita akan melakukan penandaan untuk SNR. SNR itu ditandai dengan candle sejajar. Anggaplah kalau saya menyebutnya candle sejajar ya. Sejajar itu sebagai titik pantulan-pantulan. Baik bawah maupun atas kita kasih garis semua. Di area D1 ini ada mirip-mirip model flip. Nah, untuk yang H4 diperlukan juga sama. Diberi garis dan diberi arsiran untuk candle terjepit atau drop base dropnya. Di bawah juga dikasih garis, atas juga dibedakan dengan warna biru untuk A4-nya. Nah, kalau setelah zona marking ini dibuat, kita ke A1. D1 nanti akan kelihatan. Oh, arsirannya nembusnya di situ. Garisnya yang dibuat di H4 di D1 di situ. Jadi kita langsung bisa memetakan. Ini mau kemana, ini mau kemana, karena ada batas-batasannya. Jadi kan lebih enak. Pikiran kita kan tambah lebih mudah untuk memahami arah pergerakan dari candle itu. Nah, di sini kan ada drop base dropnya, yang base-nya ini kita arsir, nanti akan tembus ke bagian samping ke kanan. Nah, kanannya itu akan jadi titik di mana ada support juga di situ. Kalau misalkan nanti tembus akan ke bawah. Kalau misalkan tidak tembus di body atau breakout, dia akan naik ke atas. Jadi trennya gini, kemarin kita ukur high low-nya, kita tarik garis tengahnya,
karena ada kalanya kalau misalkan running dia akan berusaha balik ke setengah ring. Kalau di GBP kebanyakan seperti itu. Cuman kan harus ada tahu batas-batasnya sampai mana dia akan ke bawah. Di atas itu ada beberapa kali pantulan. Nah, akhirnya kan kita bisa markingnya seperti ini. Di atas ke bawah. Kita ganti dulu warnanya. Bawah sampai drop base drop tadi. Kemudian dia akan berusaha mantul. Karena tidak mungkin satu kali jalan langsung tembus. Akan mantul dulu, cari pijakan. Cari pijakan dulu, kemudian kalau garis atas itu tidak tembus, dia akan turun menuju setengah ringnya. Nah, kebetulan bawahnya setengah ring itu ada SND sama SNR. Jadi agak tebal. Jadi susah untuk misalkan nembus ke paling bawah. Nah itu. Jadi titiknya 2191 itu misalkan nanti ketembus, dia akan ke bawah di area SNR bawah. Tapi kalau misalkan tidak bisa, dia akan mantul balik lagi ke zona drop base drop tadi. Kemudian ada juga trade plan yang seperti ini. Dia saya ganti warna dulu. Dia tidak berhasil nembus drop base dropnya, hanya ke bawah terus kemudian mantul. Syaratnya tembus ke atas, dia harus nembus garis merah. Kemudian turun karena mantul ada SND di atas, mantul lagi, akhirnya tembus ke atas. Jadi ada dua plan yang sama-sama turun dulu ke garis zona area drop base drop yang dinamakan zona kritis. Jadi zona kritis itu zona penentu arah. Penentu arahnya seperti apa, ditembus atau enggaknya itu akan menentukan pergerakan berikutnya. Kemudian kita bandingkan kalau misalkan kita pakai indikator Hattori. Indikator Hattori ini indikator remake, maksudnya sudah banyak yang ada di luaran sana, cuman di remake ulang, dibuat dengan kalkulasi yang berbeda. Jadi nanti caranya kita ukur, kan setiap ada 11 candle ada satu box. Boxnya itu buat mengukur berapa kedalaman perkiraan yang sangat pas untuk dia bolak-balik mencapai target. Jadi dari box 11 yang kemarin kita ukur, terus kita pindahkan ke box hari ini. Nanti setiap setengah dan satu boxnya kita kasih garis sebagai penanda pergerakannya bakalan kemana. Jadi kalau misalkan kita pakai metode Hattori system seperti ini, cara markingnya, menyimpulkan cara marking. Jadi dia akan ke bawah sampai setengah, kemudian dia akan berusaha ngebreak atau enggak, terus kemudian dia akan ada pantulan.
terus ke bawah untuk mencapai target satu boxnya. Satu boxnya lumayan, kemarin 131 pip. Dan syarat untuk mantul ke bawah adalah tidak boleh tembus SNR atas sama high boxnya ukuran yang tadi. Karena kalau misalkan nanti sampai setelah nyampe setengah itu tembus ke atas dan breakout, dia akan lari ke atas. Jadi seperti ini. Ketika tembus, dia akan naik. Syaratnya harus terbreakout DOP hari ini. Jadi misalkan nanti setelah di zona bawah setengah ring itu terbreakout atau enggak, misalkan enggak terbreakout, dia akan balik ke atas. Nah, ketika balik ke atas dan bisa breakout atas, maka akan naik lagi. Makanya yang untuk titik zona itu namanya zona kritis. Zona kritis itu sebagai penanda. Itu tempat yang paling riskan. Ketika tidak sampai situ dan tidak tembus, dia akan mantul. Kalau untuk buih tipis-tipis di situ bisa. Nah, itu namanya zona kritis. Mungkin seperti itu trading plan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Jumat ini membawa cuan. Sampai jumpa hari Senin untuk trading plan berikutnya. Salam cuan.